Hari yang menyenangkan untuk bobotoh Persib, jelang laga krusial besok lusa lawan Borneo FC. Persib Bandung ketiban untung besar dan rezeki yang super melimpah. Manajemen Persib Bandung ambil keputusan cemerlang untuk main satu sosok ini. Siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Gaya permainan Leo Gaucho striker Borneo. Mengapa Persib Bandung tidak bisa meremehkannya? Leo Gaucho bukan pemain sembarangan. Kecepatan, ketajaman, dan insting golnya yang tajam membuatnya selalu menjadi ancaman. Bagaimana Persib Bandung bisa menahan laju penyerang Brasil ini di laga penting besok lusa? Temukan jawabannya hanya di sini. Gustavo Franca ungkap, perasaannya menjelang laga perdana di GBLA. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Laga pertama Gustavo Franca di GBLA melawan Borneo FC sudah di depan mata. Pemain Persib Bandung ini berbicara jujur tentang apa yang dirasakannya. Bagaimana persiapannya dan apa harapan besarnya untuk tim? Tonton video ini sampai selesai. Bojan Hodak antisipasi super padatnya jadwal dengan pantau dua pemain muda ini, apa rencana taktiknya? Melihat jadwal yang makin padat, Bojan Hodak berencana untuk mengoptimalkan dua pemain muda yang dianggap punya potensi besar. Apa yang menjadi perhatian sang pelatih terhadap mereka? Temukan strategi yang sudah dipersiapkan dalam video ini. Geliat transfer Persib Bandung, dua winger baru, mengincar tempat, satu bek misterius jadi buruan. Persib Bandung semakin gencar bergerak di bursa transfer dengan lirik dua winger baru dan satu bek yang masih misterius. Apa yang sedang terjadi di balik layar? Temukan informasi lengkap tentang pergerakan transfer tim Maung Bandung. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Hari yang menyenangkan untuk bobotoh Persib, jelang laga krusial besok lusa lawan Borneo FC. Persib Bandung ketiban untung besar dan rezeki yang super melimpah. Manajemen Persib Bandung ambil keputusan cemerlang untuk main satu sosok ini. Siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Pertandingan antara Persib dan Borneo FC pada pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 dipastikan akan menjadi momen emosional bagi Adam Alis Setiano. Laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 22 November 2024 ini tentu sangat dinantikan, terlebih karena tiket pertandingan masih tersedia di Persib App. Adam Alis sendiri adalah pemain Persib yang kini berstatus pinjaman dari Borneo FC hingga Desember 2024. Meskipun berstatus sebagai pemain pinjaman, Adam tetap bisa tampil pada laga tersebut. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memastikan tidak ada klausul yang melarangnya bermain melawan tim asalnya. Dia bisa bermain, saya tidak punya klausul apapun yang menyatakan dia tidak bisa bermain. Jadi dia bisa bermain, ujar Bojan. Laga antara Persib dan Borneo FC tentu akan sangat seru mengingat keduanya tengah bersaing ketat di puncak klasemen sementara. Borneo FC saat ini memimpin dengan 21 poin, sementara Persib berada di posisi ketiga dengan 20 poin. Bagaimana menurut kalian? Apakah pertandingan ini akan semakin menarik dengan kehadiran Adam Alis di lapangan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Gaya permainan Leo Gaucho striker Borneo. Mengapa Persib Bandung tidak bisa meremehkannya? Leo Gaucho bukan pemain sembarangan. Kecepatan, ketajaman, dan insting golnya yang tajam membuatnya selalu menjadi ancaman. Bagaimana Persib Bandung bisa menahan laju penyerang Brasil ini di laga penting besok lusa? Temukan jawabannya hanya di sini. Persib Bandung akan menjamu Borneo FC setelah jeda internasional FIFA Matchday. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal berlangsung pada Jumat, 22 November 2024.
Kedua tim akan berusaha saling mengalahkan. Borneo FC ingin mempertahankan tahta pemuncak klasemen sementara, sedangkan Persib berhasrat untuk terus memanaskan persaingan demi mengamankan status gelar juara bertahan. Menjelang pertandingan, baik Persib maupun Borneo FC terus mematangkan strategi yang akan dimainkan. Persib memiliki modal dan ambisi besar setelah sukses mempertahankan status sebagai tim yang belum terkalahkan di Liga 1 Indonesia. Namun Borneo FC bukanlah klub yang mudah untuk dikalahkan. Dalam 3 musim terakhir, Persib memang mendominasi dengan 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari Pesut Etam. Dalam laga nanti, Persib wajib mewaspadai juru gedor Borneo FC, Leo Gaucho. Meski baru bergabung, pemain asal Brasil ini sudah sukses menjadi predator mematikan di lini serang Borneo FC. Dari 10 pertandingan yang telah ia jalani, Leo Gaucho sudah mencetak 6 gol di Liga 1 dan 2 gol di ASEAN Club Championship. Dengan torehan tersebut, ia kini memimpin perburuan gelar top skor, sementara bersama bomber Arema FC, Dalberto, dan penyerang Madura United, Lulinha, yang juga sama-sama mengoleksi 6 gol. Didatangkan dari klub Liga Latvia, Valmiera FC, dengan mahar 4,35 miliar, Leo Gaucho tak menemui kesulitan berarti dalam beradaptasi dengan Borneo FC. Meski datang dengan beban berat setelah Pesut Etam kehilangan bomber andalannya, Mateus Pato, Leo langsung menunjukkan kualitasnya. Pada pertandingan perdana, ia turut menyumbang 1 gol saat Borneo FC mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-1. Sejak itu, Leo Gaucho terus menambah koleksi golnya di Liga 1 maupun ASEAN Club Championship. Pertandingan ini tentu sangat dinanti-nanti. Bagaimana Persib akan mengatasi ancaman dari Leo Gaucho dan Pesut Etam? Akankah Leo Gaucho dan Borneo FC mampu mencuri kemenangan? Atau justru Persib yang sukses mengamankan 3 poin di kandang sendiri? Saksikan pertarungannya dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Gustavo Franca ungkap, perasaannya menjelang laga perdana di GBLA. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Laga pertama Gustavo Franca di GBLA melawan Borneo FC sudah di depan mata. Pemain Persib Bandung ini berbicara jujur tentang apa yang dirasakannya. Bagaimana persiapannya dan apa harapan besarnya untuk tim? Tonton video ini sampai selesai. Bek Persib, Gustavo Franca, sangat antusias menyambut laga kontra Borneo FC yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, GBLA pada Jumat 22 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tiket untuk pertandingan ini masih tersedia melalui aplikasi Persib. Pertandingan ini terasa spesial bagi Franca dan juga Persib. Pasalnya, ini adalah pertandingan pertama mereka di Stadion GBLA pada musim ini. Selain itu, laga ini juga menandai kembalinya Boboto, supporter setia Persib, untuk mendukung tim secara langsung di stadion setelah sanksi tanpa penonton pada 2 laga sebelumnya. Franca menyebutkan bahwa timnya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jeda kompetisi FIFA Matchday dimanfaatkan para pemain untuk memaksimalkan persiapan mereka. Saya juga merasa antusias untuk memainkan laga pertama saya di GBLA dan juga bisa bertemu lagi dengan supporter kami karena supporter sudah bisa hadir lagi dan membantu kami mendapatkan 3 poin, ujar pemain asal. Berhasil itu pada Senin, 19 November 2024. Namun Franca juga menyadari bahwa meraih kemenangan atas Borneo FC tidak akan mudah. Saat ini, Borneo FC berada di puncak klasemen dengan 21 poin, selisih 1 poin dengan Persib yang ada di peringkat ketiga. Kami memprediksi ini akan menjadi laga yang sulit. Kami tidak pernah memainkan laga yang mudah. Jadi kami akan mempersiapkan diri dengan sangat baik dan juga bekerja keras menyiapkan fisik dan taktik, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa meraih kemenangan di hadapan Bobotoh dan menggeser Borneo FC dari puncak klasemen? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bojan Hodak antisipasi super padatnya jadwal dengan pantau 2 pemain muda ini, apa rencana taktiknya?
Melihat jadwal yang makin padat, Bojan Hodak berencana untuk mengoptimalkan dua pemain muda yang dianggap punya potensi besar. Apa yang menjadi perhatian sang pelatih terhadap mereka? Temukan strategi yang sudah dipersiapkan dalam video ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, masih belum memutuskan apakah akan menambah pemain dari tim junior yang sedang bermain di Elite Pro Academy Liga 1 2024-2005. Namun, ia sedang memantau dua pemain Persib U20 yang berlatih bersama tim senior, yaitu M. Bagus Cahaya Islami dan Zulkifli Lukmansyah. Pemantauan yang dilakukan Bojan Hodak ini penting untuk mengantisipasi perginya tiga pemain yang mendapat panggilan dari Timnas Indonesia, yakni Kakang Rudianto, Robi Darwis, dan Ferdiansyah. Ketiganya akan bergabung dengan Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala AFF 2025 pada 5 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Sebagai persiapan, mereka harus sudah bergabung dalam pemusatan latihan Timnas yang dimulai pada 26 November 2024 di Bali. Bojan Hodak mengakui bahwa memutuskan untuk menurunkan pemain muda dari tim U20 ke Liga 1 bukanlah hal yang mudah. Ia menekankan adanya perbedaan yang besar antara atmosfer persaingan di Liga 1 dan di level usia muda. Perbedaan antara pemain U20 dengan liga profesional itu sangat besar. Bisa dilihat para pemain kami, Faris, Abdul Hafiz, Muhammad Adzikri, dan Ferdiansyah. Ketika dimainkan di tim U20, mereka menjadi pemain yang jauh lebih menonjol di kelompok usia tersebut. Tapi di liga profesional mereka tidak mendapatkan menit bermain, kata Bojan Hodak. Meskipun demikian, Bojan tidak menutup kemungkinan untuk memainkan pemain Persib U20. Ia terus memantau perkembangan para pemain muda tersebut yang sedang berlatih bersama tim senior. Bojan melihat potensi mereka dan percaya mereka bisa terus berkembang menjadi pemain profesional di masa depan. Jadi, ada perbedaan yang besar. Meski Zul bisa menampilkan performa yang bagus di sana, U20, tapi ketika datang ke sini, tim senior, dia masih jauh di belakang. Mungkin kami akan mengambil 2-3 pemain dari sana, U20, untuk berlatih, dan kami akan lihat bagaimana mereka berkembang, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib perlu memberi lebih banyak kesempatan kepada pemain muda dari U20 untuk berkembang di tim senior? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Geliat transfer Persib Bandung, 2 winger baru, mengincar tempat, 1 bek misterius jadi buruan. Persib Bandung semakin gencar bergerak di bursa transfer dengan lirik 2 winger baru dan 1 bek yang masih misterius. Apa yang sedang terjadi di balik layar? Temukan informasi lengkap tentang pergerakan transfer tim Maung Bandung. Persib Bandung mulai bergerak meski bursa transfer musim dingin masih sebulan lagi. Beberapa pemain dikabarkan masuk dalam radar bidikan tim asal Bandung ini, termasuk pemain berposisi winger, penyerang sayap, dan bek. Salah satu nama yang sempat beredar adalah Leonard Plana, penyerang asal Kosovo. Namun, ada juga kabar mengenai 1 pemain lain yang masih misterius identitasnya. Sebuah akun warganet sempat mengungkapkan, akhirnya ada rumor masuk tentang Persib terkait dengan Plana. Lalu akun tersebut menambahkan, sebenarnya masih ada 1 pemain lagi, nanti Minfoot spill lagi ya. Akun tersebut akhirnya memberikan petunjuk bahwa pemain yang dimaksud adalah pemain lokal dan berposisi back. Lokal foot posisi back, jawab akun @transfernewsft, yang semakin membuat penasaran siapa back lokal yang dimaksud. Sampai sekarang, sosok back lokal tersebut masih misterius, namun spekulasi mulai bermunculan. Salah satu nama yang jadi bahan perbincangan adalah Kadek Arel, bek asal Bali United, yang mungkin saja menjadi incaran Persib. Tentu saja, ini menjadi menarik untuk ditunggu. Siapakah bek lokal yang akan bergabung dengan Persib Bandung di bursa transfer mendatang? Apakah benar Kadek Arel yang menjadi target utama, atau ada nama lain yang akan mengejutkan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.
Shin Tae-yong lakukan langkah super cerdas ini. Kata Shin Tae-yong soal peluang bawa pemain abroad timnas Indonesia ke Piala AFF. Tonton videonya sampai selesai, admin pastikan kalian akan terkejut ketika mendengarnya. Fakta yang selama ini tertutup, akhirnya sekarang terbongkar ke publik. Asnawi Mangkualam dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Netizen ramai-ramai sampai ngomong gini. Simak berita timnas selengkapnya yang memuaskan penonton hanya di channel ini. Dasar AFC, sarang mafia, lagi-lagi bikin geram. Timnas Indonesia wajib perbanyak doa dan sabar. Duel kontra Jepang akan dipimpin wasit asal Timur Tengah lagi. Simak baik-baik untuk mengetahui sosok utusan AFC yang mafia ini. Alhamdulillah publik Indonesia akhirnya bisa tidur nyenyak dengan nyenyak. Meski di bawah Shin Tae-yong, diaspora Eropa. Ini dilarang FIFA bela timnas Indonesia lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ternyata ini alasannya tetap di bawah Shin Tae-yong. Perhatikan dengan seksama, ternyata ini alasan sebenarnya. Coach online waktunya beri pendapat di kolom komentar sekarang. Asnawi tak dipanggil STY indikasi karena cedera ternyata main di Port FC versus Bangkok United kemarin malam. Ada apa gerangan? Tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian ya guys. Coach online waktunya beri pendapat di kolom komentar sekarang. Asnawi tak dipanggil STY indikasi karena cedera ternyata main di Port FC versus Bangkok United kemarin malam. Ada apa gerangan? Tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian ya guys. Hasil Bangkok United versus Port FC di Liga Thailand 2024 akan diulas dalam video ini. Port FC yang diperkuat pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, harus mendapat kekalahan dengan skor 0-2. Duel Bangkok United versus Port FC digelar di Thammasat Stadium, Klong Nueng, Thailand, pada Sabtu malam WIB. Asnawi sendiri bermain dari bangku cadangan selama 45 menit. Bermain dominan, Port FC justru tak mampu memanfaatkan sejumlah peluang. Mereka kebobolan lewat 2 gol. Hasil ini membuat Port FC menelan kekalahan kedua di Liga Thailand 2024. Port FC tertahan di posisi ketiga klasemen sementara. Dalam laga tersebut, Asnawi bermain selama 45 menit sejak awal babak kedua. Dia masuk dari bangku cadangan untuk menggantikan peran Sufanan Burerat. Asnawi tampil cukup baik meskipun tidak bermain penuh. Melansir catatan SofaScore, mantan pemain PSM Makassar itu sukses membukukan 95% umpan akurat 20 sukses dari 21 percobaan, serta 1 umpan kunci. Asnawi juga sempat mencoba melepaskan beberapa umpan silang, namun tak berhasil. Soal urusan bertahan, dia mencatatkan 1 intercept krusial. Di sisi lain, Asnawi sendiri tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi tak memanggil Asnawi karena cedera.